Siapa dua saksi Allah dalam kitab Wahyu? Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus. Situ sehat kaget. Sebelum Anda skip video ini, baca dulu kitab Matius 11 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 26 ayat 16, ya. Sebelum memulai pembahasan, kita baca dulu ayat utama yang akan kita kupas dalam video ini. Wahyu 11 ayat 3 dan 4. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Siapa dua saksi itu, dan apa arti perumpamaan pohon zaitun dan kaki dian? Sebagai orang percaya, saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui bahwa pohon zaitun adalah simbol orang Kristen dan kabar sukacita atau Injil. Dan kaki dian atau menorah adalah simbol dari bangsa Yahudi dan kitab Taurat. Perumpamaan lainnya adalah Sion dan Yerusalem. Mazmur 147 ayat 12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Sion seringkali digunakan sebagai sinonim untuk Yerusalem dan juga tanah Israel secara keseluruhan. Selain itu, Sion juga bisa merujuk pada umat Tuhan atau bahkan Yerusalem yang baru. Kedua perumpamaan ini jelas berbicara tentang hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Yerusalem yang lama dan Yerusalem yang baru. Umat pilihan dan umat tebusan. Selain itu, menorah juga kerap menjadi simbol gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu maksudnya gereja ortodoks ya. Gereja mula-mula itu maksudnya bait suci Allah yang di Yerusalem. Nah, udah jelas ya, dua saksi Allah itu orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi siapa kandidat yang paling tepat untuk mewakili orang Yahudi dan orang Kristen? Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus. Yohanes Pembaptis adalah orang Yahudi. Ia lahir dalam keluarga Yahudi dan menjalankan tugas-tugasnya dalam lingkungan Yahudi. Yohanes Pembaptis juga dikenal sebagai Yohanes anak Zakaria, merupakan tokoh penting dalam sejarah Yahudi dan Kristen awal. Kaget, Paulus juga orang Yahudi. Paulus orang Kristen. Ya, para ahli sepakat tentang latar belakang dan identitas Paulus sebagai orang Yahudi. Tetapi beberapa orang mempersoalkan kewarganegaraan Romawinya. Tidak ada satupun surat Paulus yang menyebutkan bahwa Paulus adalah warga negara Romawi. Tetapi, kitab Kisah Para Rasul menyatakan 2 kali bahwa ia adalah warga negara Romawi. Kisah Para Rasul 16 ayat 37-38, Kisah Para Rasul 22 ayat 25-28, dalam bagian terakhir, Paulus menyatakan bahwa ia dilahirkan sebagai warga negara Romawi. Dengan kata lain, Paulus adalah orang Yahudi yang ditebus dari Romawi. Pokoknya Paulus orang Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, orang Kristen kan? Tapi kaget, kitab Maleakhi menubuatkan Elia yang akan datang. Benar, kitab Maleakhi memang menubuatkan Elia yang akan datang. Yuk kita buka ayatnya. Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, saatnya kita membuka ayat yang saya sarankan di awal. Matius 11 ayat 14. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ayat ini bicara tentang siapa? Mari kita mundur ke ayat sebelumnya. Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Matius 11 ayat 11, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 12, Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Matius 11 ayat 13, Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Matius 11 ayat 14, Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Lalu ketika Yesus turun dari bukit, setelah murid-muridnya melihat Musa dan Elia, murid-murid itu juga bertanya. Matius 17 ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Matius 17 ayat 11 dan 12, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Matius 17 ayat 13, Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jelas ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis lebih dari sekedar nabi. Artinya, ia adalah orang yang diurapi, orang pilihan. Sekarang kita beralih ke orang tebusan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kemudian ayat ini diperjelas oleh cerita Paulus sendiri di hadapan Agripa. Kisah Para Rasul 26 ayat 14-18. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Lihat, ini jelas berbicara tentang penebusan dan kasih karunia. Tapi kenapa harus Paulus? Mari kita baca kisah Para Rasul 9 ayat 10-15. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan padanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jelas ya, kenapa Tuhan memilih Paulus? Karena Paulus adalah orang yang paling gencar menganiaya orang Kristen. Makanya dia menjadi alat yang tepat untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja, dan bahkan orang-orang Israel. Melalui Paulus, Tuhan menyatakan kuasa sekaligus kasih karunia. Tunggu dulu kaget. Tapi Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus sudah mati. Emang kenapa kalau mereka udah mati? Kenapa syaratnya harus orang dulu mati? Karena ini. Wahyu 11 ayat 7-12. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta, dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu, naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kakak, Lazarus juga udah mati dan dibangkitkan, terus dia mati lagi. Memangnya siapa Tuhan kita? Dia pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Udah ya, sampai di sini dulu studi Gabriel. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.